Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan Teteh, nama saya Muhammad Satria Farakan dengan NPM 230 210 240 100 dari Ilmu Kelautan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan peta survei oceanografi dan lajur pemuruman batimetri di wilayah pesisir Teluk Jakarta sebagai pemenuhan nilai ujian tengah praktikum survei kelautan. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, saya izin menjelaskan bahwasanya nanti yang akan dipaparkan di presentasi ini terdapat 5 inti. Yang pertama ada link YouTube yang akan menyusul ketika video setelah diupload. Kedua ada peta stasiun oceanografi. Ketiga ada peta lajur batimetri. 4 ada line distance report. Dan juga 5 ada attribute table. Mulai dari peta lajur oceanografi, tapi sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terkait area yang saya pilih. Di sini, area of interest berada di pesisir Teluk Jakarta dengan luas sebesar 22 hektar atau setara dengan 220.000 meter persegi. Secara spasial, area ini berbentuk mendekati persegi dengan dimensi kurang lebih sekitar 470 kali 470 meter. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik perairan pesisir yang relatif dangkal dan dinamis, sehingga menurut saya itu cocok untuk simulasi survei batimetri dan pengambilan data oceanografi. Selain itu juga, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada ketentuan yang telah diberikan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta stasiun oceanografi. Saya membuat titik pengamatan dengan jarak 100 kali 100 meter sesuai ketentuan. Dari hasil plotting diperoleh 16 stasiun pengamatan yang tersebar merata di dalam area penelitian. Setiap stasiun memiliki koordinat yang telah dikonversi ke sistem. Untuk datumnya sendiri adalah WGS 84 dan juga proyeksinya adalah UTM zona 48. Koordinat ini penting untuk kita bisa memastikan akurasi posisi saat pelaksanaan survei lapangan, baik menggunakan GPS maupun alat navigasi lainnya. Lalu saya akan lanjut ke peta lajur batimetri. Untuk peta ini terdapat dua jenis jalur survei, yaitu mainline dengan jarak 25 meter, crossline dengan jarak sebesar 50 meter. Mainline sendiri berfungsi sebagai jalur utama pengambilan data kedalaman, sedangkan crossline digunakan sebagai kontrol kualitas data untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pemuruman. Berdasarkan hasil perencanaan, terdapat 22 mainline dengan panjang total sekitar 9.043 meter dan juga 9 crossline dengan total panjang sekitar 4.834 meter. Jalur-jalur ini kemudian disusun secara grid untuk bisa memastikan cakupan area yang merata dan juga ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai line distance report. Nah, untuk line distance report ini, untuk mainline sendiri, itu perkiraan total waktu survei sekitar 2 jam 43 menit 36 detik, sementara untuk crossline sendiri ada di 1 jam 11 menit 19 detik. Sehingga jika dijumlahkan, total keseluruhan waktu survei batimetri adalah sekitar 3 jam 55 menit. Waktu ini juga sudah termasuk waktu lintasan dan juga transit antar jalur. Nah, estimasi dari line distance report ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa mengasumsikan kecepatan kapal konstan dan kondisi lapangan relatif normal yang nantinya bisa mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan cuaca atau arus yang ekstrim. Lalu masuk ke attribute table. Di sini terdapat 5 kolom yang berisikan dari koordinat-koordinat yang telah dicatat. Terdapat 20 stasiun untuk titik yang saya ambil dengan detail longitude dan juga longitude-nya sedemikian. Nah, sebelumnya saya izin menyimpulkan terkait presentasi saya pada hari ini. Yang pertama, untuk desain jalur survei sudah memenuhi standar kerapatan data untuk area pesisir. Kedua, distribusi stasiun oceanografi cukup representatif untuk bisa menggambarkan kondisi perairan. Dan waktu survei masih tergolong efisien untuk luasan 22 hektar. Terakhir, seluruh hasil ini juga telah disusun dalam output beberapa. Seperti yang tadi telah diberikan, ada peta batimetri, stasiun oceanografi, tabel koordinat stasiun, dan juga tabel durasi survei. Dan akan dilengkapi dengan link video presentasi ini dalam bentuk file PDF sesuai ketentuan pengumpulan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.